Apa sih bedanya cedera sama DOMS? Simak videonya sampai habis. Halo teman-teman, balik lagi nih bareng gue Aci di channel YouTube Rasid Sidix. Seperti biasa, di channel ini tuh bakal berisikan daily vlog gue, kayak misalkan aktivitas keseharian gue, atau hal-hal yang lagi gue fokusin banget sekarang, yang kebetulan lagi sering banget nih olahraga buat nurunin berat badan, atau ngebentuk body ideal. Nah, di video kali ini gue tuh pengen ngebahas bedanya cedera sama DOMS. Hal ini gue bahas karena buat beberapa orang, apalagi yang baru mulai nge-gym, ini tuh nggak bisa ngebedain tuh antara cedera sama DOMS. Nah, daripada kelamaan, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Jadi buat teman-teman yang baru banget mulai nge-gym, pasti pernah tuh ngerasa bingung antara cedera atau DOMS. Ketika teman-teman nge-gym, ngelakuin gerakan, terus teman-teman ngerasain sakit, teman-teman tuh bingung nih, ini gue lagi DOMS atau gue emang cedera ya? Padahal ada beberapa hal yang bisa ngebedain hal ini. Jadi gini teman-teman, DOMS adalah rasa sakit ataupun rasa nyeri yang teman-teman rasain atau teman-teman alamin ketika teman-teman telah melakukan aktivitas nge-gym. Biasanya DOMS ini dirasakan 1 hari atau bahkan 2 hari setelah teman-teman nge-gym. Nah, kalau cedera itu rasa sakit ataupun rasa ngilu yang bukan ngilu sih ya, rasa nyeri yang teman-teman rasain ketika sedang melakukan latihan. Atau bahkan setelah latihan itu gerakannya tuh selesai gitu. Jadi misal teman-teman lagi ngelakuin chest press atau mungkin lagi ngelakuin leg press. Nah, habis kegiatan itu selesai, habis leg pressnya selesai, nah teman-teman langsung sakit. Nah, itu cedera, bukannya DOMS. Karena kalau misalkan perbedaan DOMS sama cedera, ini ada rentang waktunya. Dimana kalau misalkan DOMS itu teman-teman ngelakuinnya 1 hari, ngerasainnya 1 hari setelah teman-teman ngelakuin gerakan ataupun latihan. Sementara cedera, itu teman-teman rasain saat itu juga. Jadi nggak ada delay-delaynya tuh. Nah, dari sini clear ya perbedaan DOMS sama cedera. Terus perbedaan selanjutnya adalah kalau misalkan DOMS itu rasa sakitnya tuh sementara gitu. Kayak misalkan teman-teman ngelakuin gerakan, terus keesokan harinya sakit nih, ngerasain nyeri misalkan di tricep, di bicep, ataupun di chest, di kaki, dan lain-lain dah ya. Nah, itu biasanya DOMS-nya itu antara paling 2 hari, 3 hari, 4 hari selesai gitu. Kalau misalkan emang parah banget, mungkin otot teman-teman sakit banget dan kaget banget, itu mungkin ya 3 harian lah ya, itu baru kelar gitu DOMS-nya. Nah, kalau cedera itu teman-teman bisa ngerasain sakitnya tuh seterusnya gitu. Kalau misalkan emang nggak diperbaiki atau mungkin nggak dibenerin atau mungkin nggak diobatin gitu. Nah, yang ketiga, perbedaan cedera sama DOMS itu biasanya DOMS itu hanya sakit di bagian-bagian yang emang teman-teman latih aja. Kayak misalkan teman-teman latihan bicep atau tricep. Nah, itu bakal sakit di situ aja, nggak mungkin ke otot-otot yang lain gitu. Terus kalau misalkan latihan bahu atau shouldernya, ya teman-teman bakal ngerasain DOMS-nya itu di bagian shoulder aja, nggak mungkin ngerasain di bagian-bagian lain gitu. Beda sama cedera. Kalau misalkan teman-teman cedera itu bisa ngejalar atau bahkan bisa ngerasain sakit di bagian lain. Misalkan teman-teman latihan shoulder ternyata keberatan atau ternyata form salah. Nah, itu nanti ngefeknya tuh mungkin ya bisa ke hal-hal yang lain atau bagian-bagian yang lain seperti itu teman-teman. Jadi clear ya di sini perbedaan antara DOMS dan cedera yang udah gue kasih ke teman-teman. Nah, sekarang gimana sih caranya biar kita itu ngerasain DOMS dan bukan cedera? Nih, buat teman-teman yang pengen ngerasain DOMS, itu teman-teman yang pertama nih ya, gerakannya tuh harus bener gitu. Jangan sampai formnya salah, jangan sampai gerakannya itu asal-asalan, karena nanti niatnya pengen ngelatih apa yang kena apa gitu. Misalkan pengen ngelatih tricep sini kan, itu teman-teman harus fokus sama gerakannya dengan form yang bener gitu. Karena kalau misalkan gerakannya salah, yang kena bisa bukan tricepnya doang atau bicepnya doang, melainkan bisa forearmnya yang kena, atau mungkin bagian sini nih biasanya sering pegel ya. Dan kedua, itu pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Karena kadang ada nih orang-orang yang nge-gym terus teman-teman ngeliat kayak, kok gerakannya cepet banget, satu set 10 repetisi atau 12 repetisi kok kelar banget, kayak seakan-akan nggak dirasain gitu gerakannya. Nah, yang ini juga salah, karena gini, nge-gym itu atau latihan itu bukan ajang perlombaan, kayak misalkan balapan motor, balapan sepeda, dan lain-lain. Teman-teman nggak ada tuntutan untuk harus ngelarin itu secepatnya gitu. Jadi usahain setiap gerakan teman-teman itu dirasain, ototnya dimaksimalin, biar teman-teman tahu nih kayak gerakan gue udah terasa belum nih di ototnya, gerakan gue udah bener belum nih. Jadi ya udah, apa ya,
menjiwai, bukan menjiwai sih ya. Pokoknya rasain aja tuh feel feel sakitnya, feel capeknya ketika teman-teman ngelakuin gerakan tersebut. Udah nih ya, clear ya. Tadi udah gue bilang kalau misalkan sebelumnya ada perbedaan cedera dan juga DOMS, terus ya cara biar dapat DOMS tuh kayak gimana. Terus yang ketiga nih, gue juga pengen ngebahas mengenai gimana sih caranya biar ketika kita nge-gym itu nggak cedera. Nah, caranya adalah kalau misalkan teman-teman nge-gym, pertama itu harus ngelakuin pemanasan. Pemanasan itu penting banget teman-teman. Gue udah bilang bolak-balik kalau misalkan teman-teman mau olahraga itu harus ngelakuin pemanasan. Terserah deh teman-teman mau ngelakuin pemanasan aktif ataupun pemanasan pasif, itu terserah. Nah, pemanasan itu bisa dibilang tuh menurut gue efektif ya. Kenapa? Karena kan bukan ngebakar, ningkatin heart rate kita. Biar jantung kita itu memompanya lebih cepat. Otomatis tubuh kita tuh udah panas sebelum ngelakuin gerakan. Udah gitu, kalau misalkan kita pemanasan, sendi-sendi dan tulang-tulang kita tuh juga nggak kaku alias udah lemes. Jadi ketika teman-teman ngelakuin gerakan latihan, itu udah nggak, bisa dibilang, udah nggak kaku lah istilahnya ya. Jadi kayak udah nggak tiba-tiba nyilu, tiba-tiba pegel, tiba-tiba sakit. Kan ada ya kayak gitu. Nah, itulah pentingnya pemanasan. Kedua, biar teman-teman nggak ngalamin cedera, itu harus menyesuaikan bebannya. Jangan ego lifting. Apalagi buat teman-teman yang masih baru nih ya. Karena kadang kan kayak ada tuh egonya buat gue langsung pengen ngangkat beban berat, tapi dia nggak ngeliat kondisinya dia yang sebelumnya nggak pernah olahraga, sebelumnya nggak pernah angkat beban, tiba-tiba langsung angkat 50 kilo, 60 kilo. Nah itu tuh nggak di gua saranin teman-teman. Pokoknya jangan ego lifting, kita harus mulai dari yang kecil dulu, bertahap ke yang besar. Karena gue juga gitu, gue juga awalnya angkat barbel tuh ya karena gue nggak pernah olahraga ya dan gue gemuk, ya gue ngangkatnya dari yang 3 kilo, naik ke 5 kilo, terus naik ke 7 kilo, terus naik ke 10 kilo gitu. Jadi bener-bener bertahap, dan gue ngelakuin ini juga selama 4 bulan ini gitu. Jadi selama 2 minggu kalau misalkan repetisi gue masih belum nyentuh 20, ya nggak gue naikin. Tapi kalau repetisinya udah nyampe 20, ya gue naikin bebannya, kayak gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk teman-teman langsung naikin beban ke yang tinggi banget atau yang berat banget gitu. Terus yang ketiga, formnya itu harus benar teman-teman. Nah ini tuh kadang sering dianggap sepele, kayak yang penting gue ngelakuin gerakan, yang penting gue angkat beban, yang penting gue gerakannya mirip. Nah ini yang bahaya, gerakannya mirip. Padahal mungkin untuk melakukan gerakan itu ada beberapa hal-hal yang harus teman-teman perhatikan atau teman-teman lakukan gitu. Kayak misalkan dadanya harus dibusungkan, terus mungkin juga dari faktor pegangan tangannya harus seperti apa biar lebih maksimal, postur tubuh dan lain-lain itu teman-teman harus perhatikan biar dapat form yang benar. Nah, hal ini bisa teman-teman tahu kalau misalkan teman-teman nyewa PT atau mungkin teman-teman punya teman lain nih yang udah duluan nge-gym dan mau ngasih ilmunya atau sharing ke teman-teman mengenai form yang benar gitu. Karena kan teman-teman pemula di sini, teman-teman belum pernah nge-gym sama sekali. Jadi kalau misalkan teman-teman maaf ya sok tahu, itu teman-teman malah nggak dapat hasil yang maksimal gitu, dan ya salah-salah bisa cedera gitu kan. Jadi lebih baik teman-teman sharing atau bahkan ya minimal nyari ilmunya dah di TikTok juga bisa, di YouTube juga bisa. Sekarang udah banyak tuh orang-orang yang nge-share tips-tips nge-gym. Itu udah banyak banget teman-teman bisa nyari. Itu teman-teman lihat, teman-teman tonton biar teman-teman tahu formnya seperti apa. Nah, udah clear nih ya hal-hal yang udah gue share ke teman-teman mengenai perbedaan cedera dengan DOMS, terus cara dapetin DOMS tuh gimana, terus yang ketiga juga biar kita tuh terhindar dari cedera juga kayak gimana. Segitu dulu video kali ini. Buat teman-teman yang baru mulai nge-gym, gue harap udah paham nih apa perbedaan DOMS dan nge-gym. Jadi nggak bingung lagi atau nggak takut lagi ketika teman-teman ngerasain sakit atau nyeri di bagian tertentu. Tadi udah gue bahas pokoknya perbedaan DOMS dan juga cedera, terusnya faktor-faktor ataupun cara-cara biar kita bisa ngerasain DOMS atau mendapatkan DOMS. Terusnya juga hal-hal yang bisa ngebuat kita terhindar dari cedera itu apa aja. Nah gitu teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Pokoknya teman-teman harus sharing, harus nyari ilmu, harus nyari tahu mengenai gerakan atau latihan yang pengen teman-teman latih gitu ya. Misalkan chest press, leg press, squat itu kan ada beberapa form yang emang teman-teman harus penuhi gitu. Nah kalau misalkan teman-teman asal, teman-teman takutnya nggak mendapatkan hasil maksimal sesuai yang teman-teman mau dan malah mendapatkan cedera.
Pokoknya jangan takut buat sharing sama teman-teman di gym, karena teman-teman di gym itu baik-baik. Mereka itu orang-orang yang emang udah duluan, udah senior, dan mereka nggak pelit ilmu. Mereka bakal sharing ilmu yang mereka tahu ke teman-teman gitu. Asal teman-teman jangan songong. Jangan belagu karena mentang-mentang nge-gym terus ngerasa kayak gua lebih dari yang lain gitu, kayak jangan ngerasa kayak gitu. Pokoknya sharing aja sama teman-teman lain yang ada di gym. Kalau misalkan emang teman-teman ada rezeki berlebih, ya sewa PT. Karena PT itu lebih expert daripada kita yang pemula. Mereka punya sertifikat, mereka punya pengalaman. Pokoknya jangan takut buat nyewa PT dan jangan takut buat sharing sama teman-teman yang udah duluan nge-gym. Seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman suka sama video ini, jangan lupa di like dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga subscribe channel gue biar nggak ketinggalan update video terbaru dari gue. Nah, buat teman-teman bisa ngasih kritik, saran, komentar, atau bahkan ide referensi konten ke gue. Dan bisa juga nih sharing ataupun progres dengan menuliskannya di kolom komentar. Nah, teman-teman juga bisa nih sharing mengenai proses ataupun progres teman-teman dalam menurunkan berat badan ataupun mendapatkan body ideal kayak nge-gym dan lain-lain itu dengan menuliskannya di kolom komentar juga. Karena siapa tahu nih bisa jadi motivasi buat gue atau buat teman-teman yang lain yang lagi nonton video ini. Acit pamit, bye-bye.